Oke, Dimas yang belum masuk ya. Dimas, saya screen. Nah, kita lanjut. Itu ada namanya jamak. Oh, Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Assalamualaikum ya Abu Muhammad. Assalamualaikum Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih nunggu antum ini untuk review-review aja dulu. Ada tamu. Ya, siap. Kita masih review. Nah, ada pembagian isim berdasarkan kepada adatnya. Ada yang disebut dengan mufrad, itu satu, tunggal. Musanna, dua buah benda. Ada jamak, 3 buah benda. Nah, kalau jamak terbagi kepada muzakkar salim. Nah, muzakkar salim ini untuk laki-laki. Salim artinya berpola. Muannas salim. Dan yang terakhir namanya jamak taksir. Nah, taksir ini untuk benda dan dia tidak beraturan. Kalau jamak muzakkar salim akhirannya adalah waw dan nun, una, jamak atau ina. Gitu. Kalau jamak muannas salim akhirannya adalah atun, muslimatun ya. Muslimatun, hafizatun ya. Nah, ini pembagian isim yang dua ini. Sebetulnya banyak pembagian isim yang lain, tetapi yang urgen, yang penting banget adalah pembagian isim berdasarkan kepada naun ini dan adat untuk baca kitab. Karena saya pengen dalam minggu ini udah bisa baca kitab, mudah-mudahan insya Allah. Maka saya coba sistematiskan materinya supaya materinya ini menjadi lebih terarah dan lebih cepat. Nah, kemudian kita beranjak ke fiil. Nah, ini materi baru nih. Materi baru. Apa pengertian fiil? Pengertian daripada fiil ini adalah kata kerja. Ya. Fiil adalah kata kerja. Nah, sekarang pembagian fiil berdasarkan dulu namanya binyah. Binyatun. Binyah ini adalah perumpamaan. Nih, binyah itu seperti ini loh. Kita mau bangun rumah. Apa yang kita bangun pertama kalinya? Pondasinya. Nah, pondasinya. Nah, pondasi ini yang disebut dengan binyah. Binyatun. Nah, berdasarkan dari apa yang membangun kata kerja, ya, karena asal kata dari al-fi'lu, kata kerja, asal dari al-fi'lu atau kata kerja itu 3 huruf. 3 huruf saja. Apa dia? Yaitu fa, a, la. Jadi pondasi pada fiil ibarat kata rumah ini adalah fiil. Pondasinya hanya 3 huruf. Fa, ain, lam. Ya. Kata dasarnya ada 3. Huruf pertama ini disebut dengan fa fiil.
Huruf kedua disebut dengan ain fiil. Huruf ketiga ini disebut dengan lam fiil. Oke. Nah, ini pondasi. Ini pondasi nih. Ini pondasi banget. Ini pondasi banget. Fa'ala, fa'ala, Ah, fa'ala. ya. Asal katanya fa'ala. Nah, kemudian rumahnya tadi apa? Contohnya adalah kataba. Kataba. Maka huruf kaf ini ke sini perginya. Nah, disebut dengan huruf fa fiil. Ta-nya disebut dengan apa? Abu Muhammad? Ain fiil. Ain fiil. Ba-nya disebut dengan Lam fiil. lam fiil. Oke, good. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Ko, ro, a. Nah. Koroa. Corona. 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 Corona itu memang ada ya. Kof disebut dengan fa fiil. Ro disebut dengan ain fiil. Alif disebut dengan Lam. lam fiil. Bukan lam saja, tapi lam fiil. Fiil. Lam Lam, fiil. lam fiil. Kemudian ada sebuah istilah yang bagus banget tuh. Seperti film apa? Negeri Lima Menara. Di Gontor itu familiar banget. Manjada, Majada. manjada, wajada. Nah, manjada, wajada. Maka huruf waw ini disebut dengan huruf fa fiil. Jim disebut dengan huruf ain fiil. Dal disebut dengan huruf lam fiil. Nah, benar. Selanjutnya, wa iz qala rabbuka. Qala. Qala. Qala ini kan kata kerja. Qala berkata. Qaf disebut dengan huruf fa fiil, bukan kaf. Fa fiil. Alif disebut dengan Ain fiil. ain fiil. Lam disebut dengan lam fiil juga. Nah, ini berdasarkan huruf hijaiyah, berdasarkan huruf-huruf yang membentuk kata kerja atau al-fi'lu. Nah, inilah yang disebut dengan binyah. Binyah itu adalah huruf pembagian fiil berdasarkan huruf yang membentuk kata kerja itu. Terbagi kepada apa? Nah, kita lihat. Pembagian fiil berdasarkan kepada binyahnya terbagi kepada dua. Ada namanya fiil sahih, ada namanya fiil mu'tal. Mu'tal. Nah, kita lihat. Terbagi kepada bunyahnya, apa yang mendasari kepada fiil ini terbagi kepada ada namanya sahih, ada namanya mu'tal. Sahih ini apa artinya? Sehat. Kalau mu'tal apa artinya? Cacat. Ternyata huruf bahasa Arab ada yang cacat juga. Ada. Apa saja huruf cacat dalam bahasa Arab?
yaitu alif, waw, ya. Wow ya. Nah, ini disebut dengan huruf cacat. Nah, kita lingkari. Ini huruf cacat atau kita kenal dengan harful illah. Illah ini artinya cacat. Jadi berdasarkan yang membangun fa'ala, asalkan tidak ada salah satu dari huruf alif, waw, ya, maka itu dikategorikan dengan fi'il sahih. Fi'il sahih tidak ada alif, waw, ya, ini tidak ada. Kalau di mu'tal ada. Oke. Sekarang kita lihat. Apa pembagian sahih ini? Sahih ini terbagi lagi. Pembagian daripada sahih ini, pertama namanya adalah al-mahmuz. Mahmuz. Nah, kalau antum kendala dari bahasanya, jangan bingung. Di sini ada hamzah. Mahmuz itu hamzah artinya. Ya, itu kategorinya pada fiil sahih, ada hamzahnya. Contohnya, akhoza. Akhoza ini mengambil. Saya lihat. Fa, a, la. Ya kan? Mana? Alifnya disebut dengan fa fiil. Kha disebut dengan ain fiil. Zal disebut dengan lam fiil. Apakah ada hamzah dari ketiga huruf ini? Ada. Ada. Mana dia? Ini. Maka Alif. dia kategorinya hamzah dengan alif berbeda. Sahih. Antara hamzah dengan alif beda. Hamzah itu ada ininya loh. Ada rumahnya. Alif nggak ada. Itu bedanya. Ya. Contoh yang kedua. Sa'ala, berkata. Sa'ala. Ini sahih atau mu'tal? Sehat atau cacat? Sahih. Sahih. Kenapa? Ada hamzah. Karena ini hamzah, bukan alif. Alif. Bukan alif. Bukan alif. Nah, berarti arti mahmuz ini adalah yang ada hamzahnya. Contoh selanjutnya, qoro'a. Qoro'a. Ini sahih atau cacat? Sehat atau cacat? Sahih. Kenapa sahih? Kan ada alifnya. Karena ada hamzah. Oke, good. Nah, yang kedua, pembagian dari sahih ini adalah namanya al-mudha'af as-sulasi. Nah, ini khusus bagi yang muda-muda aja istilah ini nih. Kalau bagi Abah Muhammad dan Pak Denny, kalau nggak mau memikirkan banget ini ya, nggak usah dipikir. Intinya adalah ini dua huruf yang ada tasdidnya. Tasdid. Contohnya, marro. Marro. Ini berapa huruf? 3. Asal katanya dari maroro. Tapi karena orang Arab, ketika ada dua huruf yang bergandengan dan itu sama, maka ditasdidkan oleh mereka. Maka jadilah marro. Jadilah dia dengan marro. Nah, wah habis telat masuknya bis. Marro, ya, marro. Apakah ini cacat? Tidak. Tidak, sahih. Sahih karena dia itu bertasdid. Yang ketiga adalah namanya as-salim. Salim ini artinya adalah tidak ada hamzah, tidak ada juga tasdid.
tidak ada hamzah, tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Selamat. Ya, contohnya salim, ya selamat. Selamat. Contohnya sakata. Apakah ada hamzah? Tidak. Apakah ada tasdid? Tidak. Tidak. Oke, selesai tentang fiil sahih. Fiil sahih adalah fiil yang tidak ada salah satu dari huruf cacat. Apa saja huruf cacat? Alif, waw, ya. Ya. Alif, waw, ya. Awai. Ya. Alif, waw, ya. Nah, berapa pembagian sahih? 3. 3. Apa saja? Hamzah. Ada hamzahnya. Nah, benar. Sederhanakan aja bahasanya. Jangan dipusingkan dengan istilah. Itu bagi anak-anak muda aja menghafalkan istilah. Bahkan anak muda pun antum jangan dipusingkan dulu untuk menghafalkan istilah. Yang penting antum paham dulu. Yang pertama adalah ada hamzah. Yang kedua ada tasdidnya. Yang ketiga tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Oke. Tidak ada alif waw. Nah, itu fiil sahih. Sekarang kita pindah ke mu'tal yang cacat. Apa saja huruf cacat? Alif. Waw. Ya. Waw. Ya. Ya, oke. Alif waw ya, huruf illat ini, cacat ini terbagi kepada berdasarkan posisinya. Ini di awal. Namanya kalau dalam bahasa Arab misal. Berdasarkan posisi atau letak. Di mana letak huruf cacatnya. Misal ini cacatnya di awal. Contohnya apa? Seperti tadi yang kita bilang. Manjada wajada. Ada huruf illatnya di sini? Ada huruf illatnya di sini? Huruf cacatnya di sini? Ada. Di mana letaknya? Awal. Di awal. Namanya misal. Misal. Nah, nggak usah dipusingkan dengan istilah. Yang penting antum tahu dulu bahwasanya huruf illat itu fi'il mu'tal berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya. Awal. Contohnya apa? Wajada. Yang kedua, letaknya di mana? Kalau dari di awal tentu di tengah lagi. Karena dia cuma ada 3. Di tengah. Namanya ajwaf. Ajwaf. Ini khusus bagi yang muda-muda aja hafal istilahnya. Ya. Ajwaf. Ajwaf ini letaknya di mana? Di tengah. Contohnya apa? Wa iz qala rabbuka. Qala. Nah. Qala. Mana huruf illatnya? Ini alif. Qala. Qala. Ya. Nah, yang ketiga, kalau di awal sudah, di tengah sudah, kira-kira di mana lagi? Akhir. Akhir, benar. Akhir. Contohnya apa? Mu'tal, ajwaf, nakis. Kalau bahasanya nakis. Nakis. Contohnya apa? Contohnya adalah Roma, irama. Roma, Romaya. Ada huruf illatnya di sini? Ada. Nah, mana? Ya. Ya. Terletak di mana? Di akhir. Ini disebut dengan huruf illat akhir. Ya. Romaya. Sudah? Selesai? Belum ternyata. Belum ternyata. Kenapa belum? Ternyata ada kata fiilnya itu yang dia itu terletak di double. Dua huruf illatnya. Namanya kalau dalam bahasa Arab lafif. Lafif.
Double. Double-nya gandeng. Disebut dengan makrun. Contohnya apa? Huruf ilatnya ada dua. Huruf ilatnya ada dua. Ada dua. Kalau makrun gandeng dia. Contohnya apa? Contohnya ini. Ro'a. Hah? Ro'a? Hah? Salah. Wa. Nah, nawa. Ada huruf ilatnya di sini? Wow sama ya. Waw sama ya. Nah, benar. Waw sama ya. Ada berapa? Dua. Bergandengan atau terpisah? Gandeng. Gandengan. Gandengan. Nah, namanya double gandeng. Kalau dalam bahasa Arabnya lafif makrun. Makrun. Lafif makrun. Ya, gandengan. Nah, yang kedua namanya dia bergandengan atau dia double tapi pisah. Terpisah. Namanya lafif al-mafruq. Try. Ah, mafruq, pisah. Al-makrun, gandeng, terpisah. Apa maknanya terpisah? Contohnya adalah ini. Waqoya. Waqoya. Nah, ada huruf ilatnya di sini? Ada wow sama ya. Gandeng atau pisah? Ada terpisah dengan kop. Ah, dipisahkan oleh qaf. Waqoya ini artinya terjaga. Terjaga. Kalau nawa artinya adalah berniat. Nawa itu. Nawa Ya. itu. Nawa itu. Jadi asal kata niat itu adalah dari nawa itu. Kan kita selalu bilang, oh dari nawa itunya. Kan gitu, dari niatnya. Nah, itu dari nawa. Roma ini artinya melempar. Kalau Roma irama, Irama. kalau Romi orang yang melempar. Ramadhani? Ramadhani ya Ramadan. Ramadan itu. Jangan Ramadan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dah selesai pelajaran kita. Apa pelajaran kita? Kita ulang lagi, kita review lagi dari awal. Kita review lagi dari awal. Nah, ini dia. Fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja berdasarkan kepada binyah. Apa arti binyah? Pondasinya, ya, pondasi. Pondasi apa yang membangun? Ada berapa pondasi dari kata kerja fi'il? Ada Tiga. Yang pertama fa. Yang pertama fa'ala. Fa'ala. Nah, berdasarkan apa saja jenis yang membangun ini dibagi menjadi dua. Namanya sahih dan mu'tal. Sahih dan mu'tal. Sahih, berapa pembagian sahih? 3. Pertama, ada hamzah, ada hamzah, mahmuz. Ada tasdid. Ada tasdid namanya mudha'af sulasi. Mudha'af as-sulasi. As-sulasi. Jangan bingung-bingung ya Pak, santai aja Pak. Ada tasdidnya gitu ya. Yang ketiga adalah tidak ada as-salim. Salim. Tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Nah, huruf illat. Huruf illat, harful illah. Huruf illat ada berapa? 3. Pertama, alif, waw, ya. Nah, berdasarkan pembagian huruf fi'il mu'tal ini berdasarkan kepada apa? Berdasarkan apa?
Posisinya. letak Posisinya. Yang pertama namanya di awal. Wah. Awal. Contohnya apa? Wajada. Wajada. Menjada. Wajada. Yang kedua, di mana letak posisinya? Tengah. Di tengah. 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 Contohnya kola. Kola. Lam. Kola. Mana lam? Alif. Oh ya, pada ain fiilnya. Kemudian di akhir. Akhir. Contohnya apa? Roma. Contohnya apa? Romaya. Nah, yang keempat apa? Double. Gandeng. Double. Oh, double. Yang pertama gandeng. Gandeng. Apa contohnya? Nawa. Nawa ya. Nawa. Oke. Yang kedua apa contohnya? Yang kedua apa pembagiannya? Terpisah. Apa contohnya? Wakoya. Nah, wakoya. Oke. Nah, itu dia. Itu skemanya. Tak cantikin dulu. Ada pertanyaan. Mungkin wakoyi ya. Nggak mungkin wakoyi. Nggak mungkin wakoyu ya. Nggak mungkin karena tulisannya pasti dia dibaca wakoya. Ya dibaca dengan wakoya. Nah, ini sangat penting sekali dalam teknik baca kitab. Percaya deh, insya Allah ini materinya kita ramu, kita simpulkan, kita sistematiskan sehingga memudahkan untuk baca kitab. Ya, dan kemudian kita ajarkan dengan materi atau bahasa yang sangat sederhana. Jangan dipusingkan dengan bahasa istilah. Bagi antum yang muda-muda, jangan dipusingkan dulu dengan istilah-istilah. Berisik. 10 menit lagi kita akan disuruh keluar. Dimas mana Dimas? Dimas mana? Apa? Dia di atas. Oke? Sudah di screenshot, Dimas? Silakan di screenshot. Nanti saya sudah ya. Nanti saya JPEG-kan juga. Belum. Oh, belum. Dibesarkan lagi. Dimas tidur ya? Apa? Udah. Oh. Oke, baik. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada, Zat. Boleh. Siapa tuh? Pak Denny. Hafiz. Gimana, Hafiz? Kalau dia misalnya istaikozo, itu kan nggak 3, Zat. Oke. Wah, ada pertanyaan Hafiz. Istaikozo. Berapa buah ini, Pis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau jawabannya malam ini atau malam besok? Ini ditunggu setelah yang satu ini. Kata dasarnya dari yakozo, Fis. Yakozo. Artinya bangun. Yakozo bangun. Nah, kalau dilihat mana fa'ilnya? Ya. Ain fi'ilnya? Qaf. Lam fi'ilnya? Zo. Nah, benar. Lalu bagaimana dengan tambahan alif? Bagaimana dengan tambahan bentar.
Bagaimana dengan tambahan ini? Istai. Nah, bagaimana dengan alif sin ta? Ini namanya tambahan. Sulasi majid. Ziyadah. Ziyadah. Nah, benar. Ziyadah. Ini materinya ini, Fis. Bisa kita jawab. Ini materi kedua sebetulnya, Fis. Materi kedua di fiil, yaitu pertama berdasarkan binyah sudah. Kemudian pembagian fiil berdasarkan kepada namanya tarkib. Nah, tarkib ini adalah yang disebut dengan tarkib. Tarkib itu adalah tambahan. Tambahan. Apa gunanya tambahan di dalam bahasa Arab? Yaitu memberikan imbuhan. Nah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal dengan istilah masuk. Ya kan? Kemudian ditambahkan dengan imbuhan me dan akhiran an. Kalau masuk itu bahasa Arabnya dakhola, kan tidak mungkin kita bikinnya begini. Mendakholakan. Mendakholakan. Kan tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Maka dakhola ini harus ditambah. Nah, ini pelajarannya di tarkib. Di tarkib. Pembahasan fiil berdasarkan kepada tarkibnya. Tarkib itu imbuhan. Tapi ini materi kedua, Pi, sebetulnya. Ya. Saya sepakati dulu, saya masih kuat insya Allah. Yang tadi buka puasa besok lagi udah pada ngantuk. Oke, saya mau tanya dulu. Oke, saya mau tanya, ini materinya sebetulnya tarkib ini panjang. Itulah wazan-wazan yang harus antum hafal-hafal. Jadi bagusnya tarkib ini kita pelajari satu pertemuan. Biar dia koneksinya nyambung. Ya, koneksi nyambung. Ya, jadi saya rekomendasikan ini tarkib ini untuk besok. Dia memang ini akan saya ajarkan besok gitu. Oke. Godan insya Allah. Targetan kita malam ini adalah kita mengetahui tentang pembagian fiil berdasarkan kepada binyahnya. Kepada binyah. Pondasinya. Rafli, paham Rafli? Paham Ustaz, insya Allah. Paham insya Allah ya. Hafal antum. Jadi khusus bagi yang muda-muda, saya mewajibkan antum untuk menghafal bahasa Arabnya. Ya, kalau bagi Pak Denny, Pak Dwi, nah itu jangan dihafalkan istilah-istilahnya itu. Ya, tambah putih rambutnya nanti. Ya, berat. Ya, tambah keriting. Gampang saja dipahami kalau bahasa otak kanan. Bagi antum yang muda-muda juga gitu. Pahami dulu maknanya. Kita bahas ya. Binyah itu adalah pondasi. Binyah adalah pondasi. Terbagi kepada dua, sehat dan cacat. Yang cacat itu adalah alif, waw, ya. Kalau tidak ada alif, waw, ya, berarti dia sehat. Ada berapa bagian sehat? 3. Pertama, ada hamzahnya. Kedua, ada tasdid. 3. Tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Nah, gampang banget kan? Nah, kalau yang cacat, apa saja huruf cacat? Alif, waw, ya. Nah, pembagian huruf fi'il cacat, fi'il mu'tal namanya, fi'il mu'tal, itu berdasarkan kepada apa? Awal, tengah, dan akhir. Oh, letak. Berdasarkan. Nah, pertama di mana letaknya? Awal. Contohnya apa? Wajadah. Wajadah. Yang kedua?
Tengah. Di tengah. Namanya, contohnya Kola. kola. Yang ketiga, Di akhir. akhir. Contohnya Roma. Romaya. Nah, yang keempat, double. Gandeng. Double. Gandeng ya. Contohnya Gandeng sama pisah. gandeng sama pisah. Naya. Nawa. Ingat aja nawa itu sauma godin gitu ya. Nawa itu sauma godin. Nawa itunya, nawa. Yang ketiga, yang kelima, dia bergandeng tapi dia double tapi terpisah. Contohnya apa? Wakoya. Ya, wakoya. Wafaya juga sama. Wakoya ini asal turunan katanya adalah dalam doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, terus? Wakina. Nah, wakina itu asal katanya adalah ki saja. Asal katanya dan jagalah kami. Jadi arti wakoya ini jaga. Ya. Nah, ini saja dulu yang penting kita ketahui. Saran saya kasih tugas. Ini mumpung Ramadan, tugasnya nggak berat-berat. Baca Quran. Setelah baca Quran, coba ketika baca Quran itu, coba lihat ada kata-kata yang mu'tal. Kata-kata atau kata kerja yang dia itu ada huruf illatnya. Contoh, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni wa iz qala. Ada huruf cacatnya di situ? Ada, ya. Ada, itu dia. Paham, Tom? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh ini? Mafi. Oke. Mafi fulus. Baik. Kalau seandainya tidak ada, ini saya rekam. Nanti saya kirimkan lagi videonya. Siap. Yang penting diulang saja videonya ini. Oke. Sekian dulu, terima kasih. Kalau seandainya nggak ada pertanyaan, besok pagi kita sambung lagi. Hafiz, gabung aja besok pagi, Hafiz. Kita latihan muhadasah besok pagi. Sadisah. Aduh, lu mati.